Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Aulia Korina dengan NIM 2025-53006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Nah, di sini saya memilih bab Internet of Things dalam kehidupan nyata atau IoT dalam kehidupan nyata dalam bidang transportasi. Yang pertama ada pengertian IoT. Apa sih IoT itu? IoT itu adalah konsep di mana fisik dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan memproses data secara otomatis tanpa campur tangan manusia pada saat sistem itu sedang dijalankan atau pada saat sistem itu sedang berlangsung. Selanjutnya ada penerapan IoT dalam kehidupan nyata. Penerapan IoT atau penerapan teknologi IoT ini adalah pemanfaatan teknologi pada berbagai aktivitas sehari-hari, di mana suatu perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan terhubung ke internet dapat mengumpulkan, mengirim, dan memproses suatu data secara otomatis untuk mempermudah pekerjaan manusia atau memberikan kenyamanan serta kualitas layanan yang terbaik. Nah, dalam bab IoT di kehidupan nyata, saya memilih bidang transportasi dan studi kasus penerapan parkir pintar dalam mall. Apa sih peran IoT ini dalam parkir pintar? Teknologi IoT ini tidak hanya digunakan untuk merekam atau mendeteksi ketersediaan lahan parkir, namun juga digunakan ketika kendaraan ini keluar dan meninggalkan area parkir, maka sistem akan otomatis membaca berapa lama kendaraan ini telah berparkir di mall tersebut. Jadi sistem ketika merekam data itu akan dikirimkan ke sistem pusat dan sistem pusat akan mengeluarkan atau memberitahu berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pengendara untuk keluar dari area parkir tersebut. Selanjutnya, kenapa saya memilih studi kasus penerapan parkir pintar pada mall? Karena dilihat dari beberapa kasus yang sekarang sedang terjadi, itu banyak permasalahan yang terjadi dari sistem parkir manual atau yang masih banyak digunakan pada saat ini. Yang pertama, ada kurangnya informasi mengenai ketersediaan lahan parkir. Tentunya karena tidak ada sistem yang bisa membaca apakah masih ada lahan parkir yang tersedia atau enggak. Nah, yang kedua ada waktu terbuang sia-sia hanya untuk mencari lahan parkir. Berkaitan dengan permasalahan satu tadi, karena tidak ada yang bisa mencari tahu atau memberitahu apakah masih ada lahan parkir yang tersedia atau enggak. Jadi otomatis si pengendara ini akan keliling ke area parkir untuk mencari lahan yang masih tersedia. Nah, yang ketiga ada kemacetan pada area parkir. Tentunya karena nggak ditetapkan oleh sistem atau nggak diberitahu dari awal apakah masih ada atau enggak, maka si pengendara ini akan bingung. Saya harus parkir di mana? Seperti itu. Nah, yang keempat ada kesalahan pencatatan data motor. Kalau dicatat secara manual itu tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan bahwa ada kesalahan dalam pencatatan identitas motor ini atau bisa dibilang melalui plat nomor itu tadi. Oke, selanjutnya yang kelima ada pembayaran yang hanya bisa dilakukan secara tunai. Ini tuh relate banget sama Gen Z yang nggak pernah nyimpen uang cash di dompet ya, ataupun ketika kalian nggak punya uang pecahan untuk membayar itu sangat mengganggu karena akan terjadi kemacetan di belakang karena kalian harus mencari uang-uang receh atau mungkin ketika kalian bayar pakai uang besar, si yang menerima uang ini atau orang yang jaga di palangnya ini akan kesusahan untuk mencari kembaliannya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam ada kesalahan dalam penghitungan biaya total parkir. Jadi ketika tidak menggunakan sistem ini tidak ada yang pasti merekam berapa lama si kendaraan ini telah terparkir di mall tersebut. Seperti itu. Jadi hanya ibaratnya itu cuma awang-awangan aja dari si penjaga palangnya ini atau penjaga lahan parkirnya. Jadi nggak ada sistem pasti yang bisa menentukan berapa lama kendaraan ini telah terparkir di situ. Selanjutnya ada komponen-komponen IoT dalam sistem parkir pintar. Yang pertama ada lapisan sensor. Sensor yang pertama ada sensor ultrasonik atau infrared. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi ketersediaan lahan parkir atau di setiap slot parkirnya. Apakah masih ada tempat yang bisa ditempati parkir oleh pengendara lain atau enggak. Yang kedua ada kamera ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Ini tuh digunakan untuk membaca plat nomor ketika kendaraan ini keluar atau masuk. Jadi plat nomor akan otomatis kebaca oleh sistem ini. Selanjutnya yang ketiga ada sensor pintu atau gate. Ini itu mendeteksi kendaraan keluar dan masuk. Tentu aja ada sistemnya tersendiri agar ketika ada kendaraan mendekat, palang itu akan terbuka secara otomatis. Atau ketika kendaraan telah melakukan pembayaran atau transaksi, maka palang tersebut akan terbuka secara otomatis, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada lapisan jaringan.
Lapisan jaringan ini yang pertama ada gateway IoT, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data dari semua sensor yang ada. Yang kedua ada protokol komunikasi, itu biasanya seperti Wi-Fi, LoRaWAN, atau Zigbee untuk transmisi data yang udah direkam. Yang ketiga ada cloud server, yaitu penyimpanan dan memproses data awan. Penyimpanan cloud orang biasa menyebutnya. Selanjutnya yang ketiga ada lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi yang pertama ada display digital, digunakan untuk menampilkan informasi apakah masih ada slot yang kosong atau enggak untuk kendaraan lain yang bisa tempati. Yang kedua ada mobile application, aplikasi untuk cek ketersediaan lahan parkir. Selanjutnya ada dashboard admin. Dashboard admin adalah monitoring atau aplikasi yang digunakan untuk memantau sistem, apakah sistem ini berjalan lancar atau enggak. Yang keempat ada payment gateway. Payment gateway adalah aplikasi yang digunakan untuk si pengendara ini dapat melakukan pembayaran seperti e-wallet, terus sebagai kartu atau mungkin kris seperti itu. Komponen selanjutnya ada device tambahan. Yang pertama ada LED indikator atau lampu indikator. Ini bisa dipasang di setiap slot parkirnya. Jadi ketika slot parkir itu ada yang nempatin, maka indikator berwarna merah. Ketika tidak ada yang menempati, indikator berwarna hijau. Nah, yang kedua ada bar gate otomatis, yaitu palang pintu ketika si pengguna ini telah selesai melakukan transaksi atau selesai membayar durasi parkir ini tadi, maka palang pintu otomatis akan terbuka. Yang ketiga ada guidance display, yaitu papan petunjuk arah ke slot yang masih tersedia, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem. Yang pertama, pada saat kendaraan masuk, kendaraan ini saat mendekati pintu, otomatis sensor pintu ini akan mendeteksi. Kemudian kamera NPR akan membaca plat secara otomatis dan data ini akan disimpan ke sistem. Nah, setelah itu sistem generate ini atau tiket digital ini akan dikirim ke aplikasi atau ke tempat atau alat pencetak tiket. Selanjutnya bar gate terbuka otomatis, kendaraan bisa masuk. Display akan menunjukkan arah di mana kendaraan tersebut bisa parkir. Nah, selama kendaraan parkir, sensor ultrasonik ini akan mendeteksi bahwa slot ini udah terisi. Maka slot yang tadinya kosong berubah menjadi terisi. Selanjutnya LED indikatornya ini berubah jadi dari hijau berubah menjadi merah. Nah, data ini akan dikirim ke cloud server. Maka pada saat itulah update real time pada saat itu. Nah, selanjutnya informasi yang tersedia di aplikasi atau device digital ini bisa diakses pengguna lain, bisa dilihat apakah masih ada slot yang tersedia atau enggak. Selanjutnya pada saat kendaraan keluar, kendaraan menuju pintu keluar, sensor mendeteksi, terus kamera akan membaca plat nomor dan sistem menghitung otomatis durasi parkir kendaraan tersebut. Selanjutnya pada saat sistem telah membaca otomatis berapa lama durasi kendaraan itu parkir, sistem akan kalkulasikan biaya parkir otomatis berdasarkan tarif dan durasi yang udah ditetapkan. Selanjutnya pembayaran ini bisa dilakukan via e-wallet atau mungkin kris atau mungkin dari kartu, seperti itu. Selanjutnya bar gate, setelah melakukan pembayaran, bar gate ini akan terbuka otomatis, kendaraan bisa keluar dan sensor slot update status menjadi kosong. LED-nya yang tadinya hijau karena terisi oleh mobil berubah menjadi warna merah karena mobil telah keluar area parkir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif pada sistem parkir pintar pada mall ini. Yang pertama, ada efisien waktu dan operasional. Ini itu mengurangi waktu mencari lahan parkir hingga 10-15 menit karena proses dari masuk hingga keluar itu udah ditentuin sama sistem. Selanjutnya ada peningkatan kenyamanan dan pengalaman karena informasi ketersediaan lahan parkir ini udah di-share secara real time dan juga pada saat pembayaran ini bisa cashless atau nggak harus pakai uang cash. Yang ketiga ada menguntungkan secara finansial. Mall dapat memasukkan parkir lebih akurat tanpa ada tiket hilang atau tiket yang dimanipulasi sehingga mall juga terlihat lebih modern. Yang keempat ada lebih aman dan terpantau karena setiap mobil yang keluar dan masuk ini terekam oleh sensor atau plat nomornya ini udah disimpan datanya oleh sensor, maka minimnya info kehilangan atau minimnya kehilangan kendaraan pada saat diparkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatifnya dari sistem parkir pintar pada mall ini. Yang pertama ada biaya instalasi awal yang cukup mahal. Tentunya karena banyak komponen yang harus dibeli, maka biaya instalasinya ini
lebih mahal daripada parkir manual. Yang kedua, ada biaya perawatan yang cukup tinggi karena sensor-sensor dan alat yang lain sebagainya itu juga perlu perawatan rutin agar tidak terjadinya error atau sistem berjalan lancar terus-menerus. Karena sensor ini atau sistem ini kan juga harus berjalan selama mall terbuka atau mungkin bisa 24 jam dia berjalan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ada sistem parkir yang cukup rumit karena nggak semua orang ini bisa mengaplikasikan sistem parkir pintar ini ke setiap mall. Karena membutuhkan tim khusus dari IT atau mungkin orang-orang yang bisa mengendalikan sistem ini. Nggak semua orang bisa melakukannya. Yang keempat, ada dampak pada pekerja dan masyarakat. Karena jika semua pekerjaan ini digantikan oleh sistem, maka peluang bekerja oleh para masyarakat ini akan berkurang karena udah dijalankan oleh sistem dan orang-orang ini akan kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.